Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Bab 651, Krisis Alam Alkimia Suci. Chen Xiang menghabiskan semua kekuatannya menjauh dari rumah tuan kota dalam waktu sesingkat mungkin, dan saat ini dia sudah dekat dengan gerbang kota. Pada saat ini, dia mendengar raungan yang menghancurkan bumi dari arah rumah tuan kota, yang merupakan milik orang tua itu. Tidak ada yang mengira bahwa Chen Xiang benar-benar akan mengambil tindakan untuk merebutnya, bahkan duhai terpana oleh ini, dia mengutuk dalam hati, karena dia telah mengatakan kepada Chen Xiang untuk tidak menonjolkan diri dan berhenti memprovokasi gunung kekacauan itu, tetapi siapa yang tahu bahwa di dalam hatinya dia benar-benar menyambar dua buah obor kekacauan tepat di bawah hidungnya. Ini adalah pertama kalinya duhai menghadapi hal seperti itu, belum lagi pria dengan kekuatan semut seperti Chen Xiang. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak akan berani melakukan ini, tetapi Chen Xiang melakukannya, dan bahkan mundur sepenuhnya. Yang membuat duhai harus mengagumi Chen Xiang. Betapa bodohnya, dia pantas mendapatkannya karena menggantung benda yang begitu berharga di depan mataku. Chen Xiang terbang keluar dari kota pil suci dan terus terbang. Dia tidak berani berubah menjadi bentuk manusia, takut lelaki tua itu akan merasakan auranya. Menilai dari ambisi yang ditunjukkan lelaki tua itu barusan, ada juga pembagian kekuatan di Gunung Kekacauan. Orang tua itu tidak puas dengan pemegang kekuasaan saat ini dan ingin mencari kekuasaan dan merebut tahta. Jika dia berhasil, dia secara alami tidak akan memperhitungkan kesepakatan antara duhai dan orang-orang yang berkuasa, dan dia akan menemukannya cepat atau lambat. Chen Xiang bukan orang idiot, dia membiarkan putra salah satu pemberontak mati dan satu terluka, dia tidak percaya pada hal hantu seperti itu sebabnya dia bertindak tegas dan merebut kedua token api kekacauan itu. Dengan cara ini, tanpa obor kekacauan, prestise seorang tua di Gunung Kekacauan akan anjlok, dan tidak mudah untuk mencari kekuasaan dan merebut tahta. Di hutan iblis abadi racun, Chen Xiang berubah kembali ke bentuk manusia ketika dia datang ke sini. Hanya di sini dia merasa aman. Masyarakat pil suci telah berakhir, dan dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia hanya perlu bersembunyi di sini sebentar, lalu kembali ke Zhaoyan Zilan untuk membeli sekumpulan pil tingkat bumi, dan kemudian dia dapat kembali ke alam bela diri fana. Justru karena dia tidak berencana untuk tinggal di dunia pil suci ini maka dia tidak ragu, dan ini juga membuatnya merasa segar kembali. Orang tua ini benar-benar pandai menggenggam. Chen Xiang mengeluarkan lengan yang terputus, merobek dua buah api kekacauan token dari cakar tua yang kurus, dan tertawa. Setelah bermain dengannya sebentar, Chen Xiang menyalakan api untuk membakar lengan yang terputus, dan bergumam, sekarang masih ada 3 token api kekacauan, yang seharusnya berada di tangan penguasa Gunung Kekacauan saat ini. Sekarang tampaknya tidak ada cara untuk mendapatkannya. Chen Xiang sekarang memiliki ramuan, air suci Qianyang, dan bola naga. Apa yang harus dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dan mencapai puncak alam 100 refinement sesegera mungkin, untuk menghadapi 3 alam yang akan datang perang. Hanya beberapa hari kemudian, seluruh area lantai pertama alam pil suci ditutupi dengan potret Chen Xiang, dan hadiah miliaran ditawarkan. Selama Anda memberikan petunjuk, Anda bisa mendapatkan hadiah 100 juta. Untuk hal semacam ini, Chen Xiang sudah lama terbiasa ketika dia berada di dunia bela diri fana, dan ini juga membuat nama Chen Xiang populer di seluruh dunia Saint Alchemy. Alam pil suci, di area di lantai 18, rumah besar keluarga Du terletak di puncak gunung besar, dikelilingi oleh udara peri yang kaya, dan ada semburan kebisingan di dalam rumah, seperti kota kecil. Kakek, ketika Du Yanyao melihat duhai, dia melemparkan dirinya ke pelukan duhai seperti gadis kecil. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihat duhai. Meskipun dia tahu bahwa kakeknya sangat kuat, dia khawatir. Setelah Du Yanyao mengetahui tentang urusan Chen Xiang, dia sangat khawatir. Menilai dari apa yang dilakukan Chen Xiang sekarang, dia benar-benar membuat marah Gunung Kekacauan. Dia telah mendengar banyak hal tentang Gunung Kekacauan sejak dia masih kecil, dan sekarang Chen Xiang menghadapi raksasa ini. Itu hanya memukul batu dengan telur. Kakek, bisakah kamu membantunya? Du Yanyao memohon. Duhai mengelus kepala Du Yanyao dengan penuh kasih, dan berkata sambil tersenyum, jangan takut pada anak ini,
jangan lihat dia seperti ini, dia lebih licik daripada rubah tua, dia hanya menyinggung sisi lain Gunung Kekacauan, dan sisi yang saat ini berkuasa di Gunung Kekacauan telah diselesaikan olehnya. Gadis kecil, aku bertemu anak ini di hutan iblis abadi racun. Jika bukan karena dia, aku tidak tahu kapan aku bisa kembali. Duhai tersenyum, jiwa apimu telah berevolusi, dan apimu telah meningkat pesat. Saatnya memukul nirvana. Kakek akan membantumu dengan seluruh kekuatanmu, jadi kamu bisa berlatih dengan tenang. Sialan, apakah kamu mengalami hambatan? Chen Xiang memiliki wajah cemberut. Dia mencoba berkali-kali untuk menjalankan Taiji Subduing Dragon Kungfu dan keterampilan magis lainnya, tetapi dia tidak dapat memampatkan energi sejati ke dalam butiran esensi sejati. Meskipun dia memiliki banyak kekuatan naga yang ditanamkan oleh Long Shui, dia tidak dapat memampatkan kekuatan naga menjadi butiran esensi sejati, dan itu tidak membantu. Kamu saat ini berada di alam bela diri jiwa, dan jiwa bela diri bawaanmu belum mencapai level pamungkas, jadi tentu saja kamu tidak dapat melangkah lebih jauh. Sepertinya kamu harus terlebih dahulu meningkatkan jiwa bela diri bawaanmu ke tingkat ekstrim. Ini membutuhkan usahamu sendiri, kata Sumei Yao. Chen Xiang juga tahu bahwa dia berkultivasi terlalu cepat, dan sekarang dia harus memperlambat dan mulai menyempurnakan alkimia. Sekarang dia harus benar-benar memahami alkimia kelas atas tingkat Xuan dan alkimia tubuh pendinginan 9 bukaan yang telah disempurnakan dalam kompetisi alkimia. Dalam sekejap mata, Chen Xiang tinggal di hutan iblis abadi racun selama lebih dari sebulan, dan dia sudah akrab dengan menyempurnakan pil transformasi kecil, pil memperbaiki jiwa dan pil tubuh tempering 9 apertur. Dia hanya memurnikan 10 tungku pil tempering tubuh 9 lubang, 1 tungku gagal, dan masing-masing tungku menghasilkan 3 pil. Dia sekarang memiliki hampir 30 butir pil tempering tubuh 9 lubang, tetapi pil jenis ini perlu menyerap banyak cairan kreatif untuk mereproduksinya. Selama berada di atas tingkat prefektur, jadi Chen Xiang harus mengembunkan lebih banyak cairan kreatif untuk membuat lebih banyak bahan obat tingkat tinggi. Tentu saja, dia tidak akan lupa untuk memurnikan pil binatang mendalam untuk Long Shui, bagaimanapun, dia juga perlu memurnikan beberapa pil tingkat bumi tingkat rendah. Kesulitan pemurnian pil binatang mendalam ini jauh lebih kecil daripada pil tubuh pendinginan 9 apertur, dia hanya gagal 3 tungku sebelum dia berhasil. 5 butir dalam 1 tungku, tidak terlalu sedikit. Chen Xiang tertawa, dan Long Shui sudah mulai makan, memuji rasa pil binatang mendalam ini, dan itu juga bisa memberinya banyak energi. Sudah waktunya jalan-jalan. Chen Xiang mencoba lagi, tetapi masih tidak memiliki petunjuk untuk menerobos kemacetan, jadi dia hanya bisa keluar untuk bersantai. Setelah menyamar dan mengubah penampilannya, dia datang ke kota Shengdan, dan penguasa kota di sini telah berubah, dan Chen Xiang tidak mencarinya. Ketika dia melihat potretnya terpampang di mana-mana di kota, dia hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mencoba menemukan Yan Zilan tetapi tidak dapat menemukannya. Yan Zilan telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan beristirahat sebentar setelah Holy Pill Society berakhir. Aku sangat bodoh. Kenapa kamu tidak meminta Yan Zilan untuk meninggalkanku informasi kontak saat itu? Chen Xiang menepuk kepalanya. Yan Zilan juga ingin memberikannya pada awalnya, tetapi setelah dia merampok barang orang lain, dia menghilang dan Yan Zilan tidak dapat menemukannya sama sekali. Chen Xiang sedang berjalan di jalan, ketika dia tiba-tiba melihat sekelompok orang berlari dengan liar di jalan. Mereka bergegas menuju gerbang kota melihat kostumnya, dia tahu mereka adalah penjaga kota dari rumah tuan kota. Hei, retakan yang berasal dari alam iblis baru saja disegel, dan sekarang menjadi milik alam iblis lagi. Seorang lelaki tua menghela nafas tak berdaya. Bab 652 Lantai ke-10 Alam Alkimia Suci. Semakin dekat dengan Perang Tiga Alam, jadi akan ada lebih banyak celah ruang angkasa, dan umumnya orang-orang di dunia ini tidak akan membiarkan monster ini masuk melalui celah ini, jadi retakan ini harus disegel. Biarkan monster menabrak pintu masuk terbesar dan masuk, lalu jaga di sana, dan bunuh mereka saat monster datang. Chen Xiang mendengar bahwa karena ada banyak dunia yang tidak menutup celah itu, ketika Perang Tiga Alam dimulai, ada monster di mana-mana, dan tidak mungkin mengumpulkan mereka bersama untuk menghadapinya, dan mereka akhirnya ditempati oleh monster. Saya khawatir lantai 18 alam pil suci telah diserbu oleh roh jahat.
Bukankah itu berarti akan ada waktu sebelum dimulainya Perang Tiga Alam? Seorang wanita tua berkata dengan wajah khawatir. Tidak ada yang menginginkan perang, karena ketika saatnya tiba, orang pasti akan mati. Tidak terlalu serius, hanya sedikit orang yang datang, tetapi mereka yang harus datang akan selalu datang. Ada ribuan penjaga di kota, dan kekuatan semua orang tidak buruk. Lantai 18, itu adalah tempat di mana yang kuat seperti awan, aku benar-benar ingin pergi dan melihatnya. Chen Xiang melihat ke kejauhan, dunia alkimia suci seperti tangga, terbagi menjadi 18 lantai, dan tingkat tertinggi adalah sekelompok orang dengan kekuatan terkaya dan terlengkap di dunia alkimia suci, dan itu juga merupakan tempat di mana kekuatan terkenal di dunia alkimia suci menetap. Diperkirakan ada banyak pria di negara bagian nirvana. Jika Anda berjalan di jalan dan menemukan bahwa orang-orang di sekitar Anda berada di negara bagian nirvana, apakah Anda takut? Su Meiyao tertawa. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, sepertinya saya akan pergi ke tingkat yang lebih rendah. Dia sebenarnya ingin pergi ke rumah Du untuk melihat-lihat, tetapi Du Yanyao mengatakan bahwa di lantai 18, jika dia pergi sendiri, dia harus melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai dan melewati banyak situasi berbahaya untuk sampai ke sana. Biasanya, tanpa bimbingan orang yang kuat, tidak mungkin untuk pergi dari lantai 1 ke lantai 18, tetapi sangat mudah untuk pergi dari lantai 18 ke lantai pertama. Sekarang Chen Xiang juga mengerti mengapa, karena semakin dekat dia ke lantai 2, semakin dia merasakan kekuatan yang tak dapat dijelaskan menindasnya, menyebabkan gerakannya melambat, dan energi abadi di sini menjadi lebih kuat. Ruang di sini sangat padat, dan ada gravitas yang aneh. Tampaknya jika kamu terus terbang, kamu bisa jatuh, kata Long Shui. Chen Xiang awalnya berencana menggunakan gerbang Luotian untuk melompat keluar angkasa, tetapi siapa yang tahu bahwa dia menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk membuka gerbang luar angkasa, tetapi hanya melompat dalam jarak kecil, yang sangat tidak ekonomis. Di hutan, binatang buas meraung lagi dan lagi, jika bukan karena kemampuannya untuk berubah, dia mungkin telah ditangkap oleh beberapa monster dalam bentuk. Jika aku memiliki kekuatan, aku pasti akan mengeluarkan pil binatang buas mereka. Perjalanan Chen Xiang penuh dengan bahaya, dan monster yang dia temui semuanya sangat kuat, dan dia bahkan tidak dapat menangani salah satu dari mereka. Setelah pergi jauh ke alam pil suci, Chen Xiang menemukan bahwa selain kota-kota tempat orang berkumpul, ada sejumlah besar monster di banyak gunung dan hutan, dengan kekuatan yang berbeda, dan area yang ditempati oleh kota-kota itu sangat kecil dibandingkan dengan pegunungan dan hutan itu. Dapat dilihat bahwa di alam pil suci, monster adalah penguasa. Duhai telah memberitahunya sebelumnya bahwa alam pil suci yang dia lihat hanyalah puncak gunung es. Dia sekarang sangat setuju dengan ini. Dia bertanya-tanya apakah ada binatang yang lebih kuat daripada manusia. Hanya saja mereka biasanya tidak berurusan dengan manusia, sehingga tidak diketahui. Sebulan kemudian, Chen Xiang melakukan perjalanan ribuan mil, menemui banyak bahaya, dan akhirnya tiba di sebuah kota di lantai 10. Dia juga mendengar dari Du Yanyao bahwa sebagian besar orang di lantai 10 berada di puncak alam 100 perbaikan yang tinggal di sini. Tidak hanya ada energi abadi yang kuat di sini, tetapi juga ada tekanan besar yang dapat membuat orang memperkuat tubuh fisiknya selama kultivasi. Sama seperti di kota ini, potretnya ada di mana-mana, dan selama dia ditangkap hidup-hidup, dia dapat menerima 5 miliar kristal, yang merupakan kekayaan yang sangat besar di mata ratusan penyuling. Selain membeli pil dan beberapa sumber budidaya untuk batu kristal, Anda juga dapat mengatur formasi, karena prajurit yang tidak berada dalam kondisi nirwana perlu menggunakan formasi untuk mengubah energi abadi menjadi sejenis energi yang dapat mereka serap. Chen Xiang sedang makan di hotel, dia memesan beberapa hidangan yang terbuat dari daging monster. Dia tidak hanya bisa menikmati makanan lezat, tapi dia juga bisa mengisi kembali konsumsinya. Pada saat ini, seorang pelayan toko tiba-tiba masuk dan berteriak, berita terbaru tentang Gunung Kekacauan. Melihat pelayan toko berhenti di sini, beberapa orang kaya segera melemparkan beberapa kristal ke arahnya agar dia terus berbicara. Gunung Kekacauan, yang selalu misterius, akhir-akhir ini sangat sering berjalan di luar. Semua orang curiga bahwa Gunung Kekacauan mungkin menjadi kekuatan utama untuk melawan iblis-iblis itu di masa depan. Gunung Kekacauan merilis pesan di kota suci surgawi di lantai 18,
mengatakan bahwa mereka akan mengadakan konferensi, dan mereka cemas bahwa kekuatan utama di kota Pil Suci bersatu untuk membahas pertarungan melawan dunia iblis. Setelah melihat ini, Gunung Kekacauan akan menjadi pemimpin, kata bocah lelaki itu. Saat ini, dunia ramuan suci masih berantakan, dan kekuatan besar tidak dapat bersatu. Tentu saja, kekuatan yang kuat diperlukan untuk menyatukan mereka dan menyatukan perintah mereka, untuk menangani iblis-iblis itu dengan lebih baik, kata seseorang. Berita yang dirilis oleh Gunung Kekacauan juga mengatakan bahwa mereka akan mengambil 3 buah api kekacauan token, memilih 3 orang yang dapat memberikan perintah, dan memberikan 3 buah api kekacauan token ini kepada 3 orang ini. Kata-kata penjaga toko itu menggerakkan hati Chen Xiang. Hanya 3 buah api kekacauan token yang ada di tangan orang-orang di Gunung Kekacauan, dan mereka hanyalah sampah di tangan mereka. Mereka tidak bisa membiarkan api kekacauan token ini mengenali tuan mereka. Tapi Chen Xiang bisa, dia juga ingin berpartisipasi dalam konferensi itu, tapi dia harus pergi ke lantai 18 dulu. Kapan Gunung Kekacauan akan mengadakan konferensi itu? Chen Xiang bertanya. Setelah 3 bulan. Chen Xiang diam-diam mengetahui bahwa dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk pergi ke lantai 18, jika tidak, akan sulit baginya untuk menemukan Yan Zilan. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia bela diri Fana. Sudah berapa lama? Meskipun Chen Xiang meninggalkan dunia bela diri Fana belum lama ini, dia masih merindukannya sedikit. Dalam 3 bulan, aku akan melangkah ke 100 Refinement Realm. Setelah Chen Xiang mengambil keputusan, dia memakan semua hidangan di atas meja, membeli rumah terpencil di kota, dan membangun ruang batu bawah tanah di bawah rumah. Pada saat ini, banyak orang berbaju zirah sedang berjalan cepat menuju rumahnya dari segala arah. Setelah Long Sui mengetahuinya, dia segera memberitahunya. Keberadaanku telah ditemukan. Ini tidak mungkin. Chen Xiang buru-buru keluar dari tanah. Kemudian saya melihat sekelompok orang berbaju zirah juga melompat dari dinding sekeliling, memegang pisau hitam dan mengelilinginya di tengah. Bab 653 Murka Naga Api. Kemarahan naga api mengepung Chen Xiang dengan lebih dari 20 orang. Melihat pakaian mereka, Chen Xiang tahu mereka berasal dari rumah tuan kota. Dia hanya tidak menyangka bahwa penjaga gerbang kota memiliki mata yang beracun sehingga mereka bisa melihatnya dalam penyamaran, jadi dia mengikutinya secara diam-diam dan menerobos ketika dia tidak siap. Apakah tuan kotamu memintamu untuk datang? Seorang tuan kota yang menggunakan kekuatan rumah tuan kota untuk mencari keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri, atau apakah kamu setuju dengan tuan kota itu untuk berbagi kekayaan? Chen Xiang mencibir. Penjaga kota umumnya tidak akan melakukan hal-hal ini, lagi pula dia bukan penjahat utama kota ini. Kamu tidak peduli, ambil saja. Kata seorang pria yang terlihat cukup tua. Orang tua ini ada di Nirvana, dia seharusnya baru saja melewati Nirvana. Long Sui menasihati. Nirwana. Wajah Chen Xiang menjadi sedikit bermartabat, dan tiba-tiba sebuah bola biru muda muncul di tangannya. Tampaknya kamu ingin melawan, beri aku. Penjaga tua itu baru saja mengatakan ini, pil biru muda di tangan Chen Xiang tiba-tiba dikeluarkan oleh Chen Xiang, dan ditembakkan ke mulut penjaga tua itu, hanya untuk mendengar ledakan yang teredam. Mulut penjaga tua itu terbuka lebar, penuh dengan darah, terlihat sangat berdarah. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang menggunakan sesuatu seperti Tian Lei Pil untuk meledakkan orang. Tian Lei Pil adalah pil ofensif yang sangat menakutkan. Itu terbuat dari bahan obat yang dikombinasikan dengan sejumlah besar atribut guntur ki sejati. Itu dapat meningkatkan kekuatannya dengan atribut guntur ki sejati yang diinfuskan oleh penyuling. Pil petir langit Chen Xiang disempurnakan dengan menuangkan sejumlah besar atribut petir truki ke dalamnya, dan meledak ketika memasuki mulut seseorang, dengan kematian yang sangat menakutkan. Ini belum berakhir. Setelah Chen Xiang melemparkan pil guntur surgawi, dia melambaikan tangannya dan menyebarkan segenggam bubuk transparan dan halus ke sekitarnya. Bubuk tak berwarna dan tak berbau ini persis dengan bubuk erosi dewa yang membuat orang-orang di langit ketakutan. Bubuk ini seperti udara, menutupi 20 penjaga kota. Hanya dalam sekejap, otot-otot di wajah mereka mulai meleleh dan membusuk, ditelan oleh bubuk gerhana dewa, dan kemudian baju besi mereka.
Dan karena penjaga tua di Nirvana memiliki luka di mulutnya, bubuk gerhana dengan cepat menyebar dari luka tersebut ke tubuhnya yang rapuh. Hanya dalam beberapa saat, orang-orang ini terkorosi parah oleh bubuk gerhana, dan teriakan mereka berlanjut. Setelah beberapa saat, jeritan mereka berhenti, tetapi lubang besar yang dalam muncul di tanah, bahkan tanahnya terkorosi, dan orang-orang itu telah lama meleleh tanpa bekas. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang melihat seseorang dilelehkan oleh bubuk erosi dewa dengan matanya sendiri, tetapi dia juga melihat bahwa bubuk erosi dewa miliknya jauh dari mampu menghadapi orang-orang di alam nirvana, karena penjaga tua di alam nirvana adalah yang terakhir meleleh, jika bukan karena masuk melalui lukanya. Mungkin tidak akan semudah itu. Dan dia telah merendam tubuhnya dengan getah pohon pemecah jiwa sebelumnya, jadi bubuk erosi dewa ini tidak berguna baginya. Bahkan pakaiannya tidak dapat terkorosi, karena energi sejati Chen Xiang juga dapat mencegah bubuk erosi dewa dari terkorosi. Lebih baik menggunakan lebih sedikit hal semacam ini. Jika ditemukan, konsekuensinya akan sangat serius. Pada saat itu tidak akan sesederhana gunung kekacauan yang menginginkanmu, dan seluruh kekuatan dunia pil suci akan musnah olehmu dengan segala cara. Bai Yoyo berkata dengan suara tegas. Setelah Chen Xiang membersihkan jejak bubuk erosi dewa, dia mengacaukan pemandangan, dan kemudian membakar rumah. Dia mengubah wajahnya lagi, dan berjalan menuju rumah tuan kota. Kamu ingin menangkapku dengan imbalan hadiah? Aku ingin orang-orang ini tahu apa akibatnya. Chen Xiang berjalan menuju rumah tuan kota dengan tatapan membunuh. Orang yang dapat membuat kelompok penjaga ini bergerak pasti tuan kota-kota ini. Aku menemukannya. Orang ini sedang berdiskusi dengan sekelompok orang yang mengenakan baju besi hitam bagaimana membawamu untuk menerima hadiah. Long Sui berkata, dan kemudian memberi Chen Xiang lokasi yang akurat. Yang terkuat seharusnya adalah penguasa kota, yang berada di puncak alam 100 pemurnian. Chen Xiang berada di bawah tembok, yang merupakan tempat terdekat dengan penguasa kota. Bajingan ini, pergilah ke neraka. Chen Xiang mencibir, melantunkan mantra di mulutnya. Tentu saja Chen Xiang tidak berniat untuk menghadapi orang-orang itu secara langsung, jadi dia memilih untuk menggunakan kekuatan supranaturalnya di luar, segel naga langit. Saat mana dilepaskan, dia mencubit mantera dengan tangannya, dan mengucapkan mantera, awan di langit tiba-tiba bergolak, bergegas menuju rumah penguasa kota. Semakin kuat mana Chen Xiang, semakin cepat dia dapat mengumpulkan energi ketika dia menggunakan kekuatan supernatural semacam ini. Tetapi sekarang dia mengumpulkan energi abadi yang kaya, kekuatannya akan lebih besar dan kecepatannya akan lebih cepat. Dan kekuatan supernatural segel Tianlong hanya dapat ditampilkan di lingkungan dengan kekuatan abadi. Orang-orang yang berkumpul di kediaman tuan kota memandangi pemandangan di langit. Mereka tidak tahu apa itu. Meskipun mereka merasakan sedikit bahaya, mereka hanya berdiri berjaga-jaga dan menunggu pusaran besar energi abadi di langit. Orang-orang bodoh ini, lihat. Kemarahan naga api. Yang kulihat hanyalah kepala naga besar yang tiba-tiba muncul di tengah pusaran besar yang terbakar oleh api, dan dengan raungan, naga raksasa yang terbakar oleh api jatuh ke tanah. Dalam sekejap, orang-orang di rumah tuan kota itu semua terkena naga yang marah dengan api yang kuat, dan orang-orang di rumah tuan kota melarikan diri dari rumah tuan kota satu demi satu. Api menyebar dengan cepat, dan seluruh rumah tuan kota diselimuti api yang mengamuk. Tuan kota dan kelompok penjaga yang terkena naga api telah menjadi abu. Tuan kota sebesar itu dibakar selama 3 hari 3 malam, yang menarik perhatian pejabat tinggi dari banyak pasukan, karena mereka mengetahui bahwa tuan kota ini telah mengirim seseorang untuk menangkap Chen Xiang. Kejadian ini dengan cepat menyebabkan kegemparan di dunia pil suci. Banyak orang menyaksikan apa yang terjadi hari itu, dan mereka semua kagum dengan serangan mengerikan itu, yang dianggap oleh banyak orang sebagai seni bela diri pembunuh naga yang sangat kuat. Dan Chen Xiang sudah berada di gurun yang jauh dari kota. Energi abadi di sini relatif buruk, jadi tidak ada yang akan datang. Mari kita lihat seberapa besar rumah abadi itu sekarang. Sebuah cincin tiba-tiba muncul di jari Chen Xiang. Dan dengan lambaian tangannya, cincin itu terbang keluar, berubah menjadi sinar cahaya, dan mendarat di tanah. Cincin rumah abadi terbang cukup jauh, dan ketika mendarat di tanah, semburan cahaya putih tiba-tiba menyala. Setelah cahaya putih menghilang, Chen Xiang melihat sebuah rumah megah dan besar yang tampaknya diukir dari batu giok putih. Tampak megah.
Ini adalah rumah paling megah dan indah yang pernah dilihat Chen Xiang. Gerbang rumah abadi ditutup rapat, dan ada 4 karakter besar dan kuat, Jade Dragon Immortal Mansion, tertulis di pintu. Melihat 4 kata ini, Chen Xiang langsung sangat gembira, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, rumah ini tidak terbuat dari tulang giok naga. Bab 654 Istana Giok Youyao. Datang ke pintu. Gerbang terbuka secara otomatis, dan Chen Xiang masuk dan kemudian menutupnya lagi. Setelah memasuki gerbang, dia melihat sebuah kotak. Dia berjalan melewati alun-alun ke halaman belakang, dan melihat banyak ladang peri penuh keabadian. Meskipun tidak ada yang ditanam di atasnya, ada gelombang kabut putih yang mengambang di tanah. Ada banyak rumah di sini, halaman, danau, bunga, pohon. Ada banyak, seperti istana kerajaan. Yang paling mengejutkan Chen Xiang adalah setelah dia masuk, dia bisa merasakan beberapa formasi muncul di benaknya. Ini adalah formasi hebat untuk melindungi rumah peri ini. Formasi ini sangat misterius. Semuanya adalah formasi peri yang kuat, tetapi mereka membutuhkan banyak energi untuk mengemudi. Akhirnya kamu bisa keluar jalan-jalan. Dengan jentikan lengan Chen Xiang, seorang gadis manis dan cantik dengan pakaian putih muncul, dan dia melayang turun dari langit, terlihat sedikit tercengang. Naga kentut kecil, kapan kamu tumbuh begitu besar? Chen Xiang berkata dengan heran, Long Shui hanya seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun terakhir kali, tapi sekarang dia terlihat seperti gadis berusia 13 atau 14 tahun. Hal yang paling mengejutkan adalah dadanya yang montok dan tegak sangat kontras dengan penampilannya. Chen Xiang hanya bisa menggambarkan gadis naga kecil ini dengan payudara besar Tong Yan. Maksudmu bagaimana dia tumbuh dewasa? Long Shui tersenyum genit, membusungkan dadanya, dan terkikik. Sekarang aku tahu dia tidak muda. Su Meiyao dan Bai Youyo juga muncul dari ring saat ini, karena rumah peri ini dilindungi oleh formasi besar, dan di dalamnya benar-benar aman, jadi mereka tidak perlu khawatir. Melihat wanita ini mengenakan gaun ungu mulia yang sama, mata Chen Xiang sedikit tegak, meskipun dia secara pribadi memilih pakaian ini. Setelah melihat mereka memakainya dengan matanya sendiri, dia masih merasa takjub. Ini sangat besar, aku tidak perlu tinggal di rumah kecil itu lagi. Oh, ada mata air panas? Begitu Su Meiyao keluar, dia berjalan mengitari rumah peri besar dengan langkah cepat, mendengar seruannya dari waktu ke waktu, dan Bai Youyo juga berkeliaran, melihat tempat di mana mereka akan tinggal lama di masa depan. Kedua wanita itu sangat puas dengan rumah abadi ini, dan Bai Youyo juga memiliki senyum langka di wajahnya, yang membuat hati Chen Xiang gatal. Penjahat kecil, aku benar-benar memilikimu. Su Meiyao melayang di depan Chen Xiang sambil tersenyum, dan mencium bibir Chen Xiang. Ketika Chen Xiang ingin memeluk dan menciumnya dengan penuh gairah, dia tersenyum genit dan menghindar. Kembalikan cincin ini kepadaku. Aku akan mentransfer isinya. Mulai sekarang, rumah abadi naga giok ini akan berganti nama menjadi Istana Giok Youyao. Itu milikku dan kakak perempuanku. Su Meiyao terkikik, memegang lengan Bai Youyo, menari. Chen Xiang meringkuk bibirnya, dan membuang cincin yang Su Meiyao berikan sebelumnya, tapi hatinya sangat bahagia. Istana Giok menyembunyikan keindahannya, dan ada 2 keindahan, dia juga bisa melepaskan Istana Giok saat dibutuhkan di masa depan, dan kemudian, dia berjalan keluar dari Istana Giok Youyao, dan dengan pikiran, Istana Giok tiba-tiba menghilang dan kembali ke jarinya. Naga kecil, kamu di mana? Chen Xiang melihat ke bahu kirinya, tato naga putih masih ada, tapi dia merasa ada sesuatu yang hilang, dan dia tidak melihat Long Shui kembali ke lengannya sekarang. Long Shui terkikik dan berkata, aku di Istana Giok Youyao. Aku sedang berendam di mata air panas dengan 2 saudara perempuanku. Apakah kamu ingin masuk? Jangan ganggu aku. Mendengar kata-kata Bai Youyo yang dingin menusuk tulang, api di perut bagian bawah Chen Xiang langsung padam. Long Shui dan Su Meiyao tiba-tiba terkikik genit, yang mengerikan adalah naga kecil ini, Long Shui, sebenarnya mengatakan banyak hal yang membuat orang berpikir. Ah, payudara Sister Youyo sangat sejuk dan nyaman untuk disentuh, tetapi tidak sebesar payudaraku. Gadis kecil, aku membuatmu tumbuh begitu besar, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Su Meiyao terkikik genit. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, kalian sangat berisik, wanita dengan payudara besar dan tidak punya otak,
Jangan berpikir bahwa kamu bisa merangsangku seperti ini, tidak ada gunanya. Payudara naga kecilmu pasti palsu, kamu membuatnya sendiri dengan 72 transformasi, kata Chen Xiang menghina. Long Sui berkata dengan suara yang menyedihkan, Saudari Mei Yao dan Saudari Youyo dapat bersaksi bahwa mereka membuatku sangat nyaman sekarang, jangan katakan itu tentang dia, mereka adalah barang asli. Memikirkan ketiga gadis itu mandi di pemandian air panas dengan telanjang bulat, bermain dan bermain, menyentuh dada satu sama lain, darahnya menjadi panas lagi. Penjahat kecil, jiwaku masih ada di lenganmu. Jika kamu membutuhkan bantuanku, aku bisa meminjamkan kekuatanku kapan saja, Long Sui tersenyum. Karena cincin sebelumnya, Long Sui bahkan tidak bisa masuk, tapi sekarang cincin ini sangat mewah. Jadi Long Sui juga bisa bergerak di istana Giok Youyao seperti Su Mei Yao dan Bai Youyo. Chen Xiang menemukan tempat di mana monster jarang muncul, menggali gua, mengatur formasi, dan mulai berlatih di dalamnya. Jika dia ingin menembus kemacetan saat ini, dia harus mengolah jiwa bela diri bawaan ke ekstrim terlebih dahulu, sehingga jiwa bela diri bawaan dapat dibangunkan dan digunakan olehnya, hanya dengan begitu dia dapat melewati alam bela diri jiwa dan memasuki alam 100 penyempurnaan. Jiwa bela diri bawaannya adalah jiwa bela diri naga api, dan sekarang dia tidak tahu bagaimana membuat jiwa bela diri ini lebih kuat, karena dia tidak dapat terus meningkat tidak peduli apakah dia mengolah roh, tubuh fisik, atau energi sejati, dan telah mencapai keadaan jenuh. Long Sui masih tidak tahu mengapa Chen Xiang memiliki jiwa bela diri naga api, karena dari apa yang dijelaskan Chen Xiang, itu adalah jiwa naga Vulcan terkuat di klan naga kekaisaran, dan hanya naga dengan darah naga kekaisaran yang bisa memilikinya. Apa yang harus dilakukan Chen Xiang sekarang adalah berkomunikasi dengan jiwa naga Vulcan ini, dan mendapatkan metode untuk memperkuat jiwa bela diri ini. Bahkan jika itu adalah naga api dari keluarga naga kekaisaran saya, sulit untuk memiliki jiwa naga api. Begitu Anda memilikinya, itu berarti naga ini dapat menjadi naga di masa depan. Tidak mudah bagi saya untuk memiliki jiwa naga. Anda bukan naga. Berbicara secara logis, tidak mungkin memilikinya. Long Sui sangat bingung ketika membicarakan masalah ini. Chen Xiang sendiri tidak memiliki darah naga tipis seperti Leng Youlan, dia hanya memiliki darah naga beracun setelah bergabung dengan darah iblis penekan, tapi itu sudah setelah dia mendapatkan jiwa bela diri. Ini benar-benar membingungkan, manusia memiliki jiwa bela diri yang hanya dimiliki naga. Mungkinkah karena kamu berlatih seni Dewa Naga 9 putaran? Long Sui tiba-tiba berkata, manusia yang tidak pernah berlatih seni Dewa Naga 9 putaran kemungkinan besar akan seperti ini. Bab 655 terobosan sudah dekat. Seni Dewa Naga 9 putaran sangat kuat. Chen Xiang tidak bisa mengerti sekarang, karena dia belum mencapai level itu. Long Sui telah menyebutkannya berkali-kali, ini adalah kultivator bangsawan dari klan naga kekaisaran, dan beberapa naga dengan darah naga kekaisaran tidak memenuhi syarat untuk berlatih. Chen Xiang sedang duduk di tanah, tetapi Long Sui berdiri kelinci giok besar yang siap untuk keluar tepat di depannya, membuat matanya sangat panas untuk dilihat, tetapi dia masih memiliki sedikit integritas, jadi dia tidak menjangkau untuk menyentuhnya. Apakah kamu melihat sesuatu? Chen Xiang bertanya. Tidak, tapi apakah kamu sudah cukup melihatnya? Long Sui menjawab, membuat Chen Xiang tersipu. Meskipun Long Sui ini terlihat seperti seorang gadis, dia sebenarnya tidak muda. Singkatnya, di mata Chen Xiang, dia adalah gadis naga kecil yang sangat nakal. Apa bagusnya memakai pakaian? Chen Xiang cemberut. Long Sui menarik tangannya, dan berkata dengan bingung, aku tidak bisa merasakan jiwa bela diri naga apimu, tidak heran kamu tidak bisa merasakannya sendiri. Jiwa bela diri diintegrasikan ke dalam setiap bagian tubuh Chen Xiang, terkait erat dengan jiwa duanya, dan ada jiwa api dan jiwa guntur di tubuhnya, dia curiga itu disebabkan oleh situasi rumit di tubuh fisik. Jiwa bela diri Anda sangat lemah, dan kemungkinan besar Anda terlalu takut untuk keluar oleh jiwa api Anda dan hal-hal lain. Cobalah untuk menahan aura jiwa api Anda, mungkin takut akan hal ini, kata Long Sui. Chen Xiang mengangguk, menutup matanya, dan segera memasuki ranah ruang dan kegelapan, membuat dirinya tampak terjebak dalam ruang putih yang luas, dan dia sendiri mengambang di ruang ini, dan ini adalah lautan kesadarannya.
Dia membiarkan kekuatan jiwanya dirangsang untuk merasakan setiap bagian tubuhnya, mencari jiwa bela diri naga api. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, Chen Xiang tiba-tiba mendengar tangisan yang sangat rendah. Dia segera terhibur, karena itu adalah tangisan naga. Dia buru-buru memperkuat kesadaran spiritualnya untuk merasakan jiwa bela diri naga api. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sepenuhnya merasakan jiwa bela diri naga api, seperti yang dikatakan Long Shui. Karena jiwa apinya terlalu kuat, jiwa bela diri naga api yang tidak dewasa dan lemah ini ditekan, dan kecepatan penguatan di tubuhnya lambat. Dan sejumlah besar energi diserap oleh jiwa api. Naga kecil, cepat dan gunakan bola naga itu untuk mengirimiku kekuatan, semakin banyak semakin baik. Aku merasa sangat lapar, dan juga sangat lemah, mungkin menghilang kapan saja. Kata Chen Xiang. Setelah mendengar kata-kata Chen Xiang, Long Shui meletakkan tangan gioknya di perutnya, mengubah energi dalam bola naga menjadi kekuatan naga, dan memasukkannya ke dalam tubuh Chen Xiang. Merasakan kekuatan naga mengalir ke dalam tubuhnya, Chen Xiang memanfaatkan momen ini untuk menuangkan kekuatan naga ke dalam jiwa bela diri naga api, membiarkan jiwa bela diri naga api menyerap energi bola naga, dan tumbuh dengan cepat. Hanya ketika jiwa bela diri naga api cukup kuat, dia dapat memasuki alam berikutnya. Energi dalam bola naga sangat kuat, dan kekuatan naga Python itu sebanding dengan kekuatan abadi yang kuat. Baru sekarang Chen Xiang tahu betapa lemahnya jiwa bela dirinya. Tidak heran dia tidak bisa menerobos. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak bisa merasakan keberadaan jiwa bela diri bawaannya adalah karena jiwa apinya terlalu kuat, benar-benar menutupi jiwa bela diri bawaannya, dan hampir menghilangkan jiwa bela diri bawaannya. Itu akan menjadi hal yang sangat menyusahkan saat itu. 10 hari telah berlalu, dan sekarang Chen Xiang bisa merasakan jiwa bela diri naga api tanpa rasa spiritual yang kuat, dan sedikit panas keluar dari tubuhnya. Chen Xiang membuka matanya, dan melihat Long Shui cemberut, menatapnya. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat pria yang begitu tampan? Chen Xiang tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Bah, aku telah melihat seluruh tubuhmu berkali-kali, dan benar-benar tidak ada yang bisa dilihat. Ketika Long Shui mengatakan ini, wajahnya tidak memerah dan jantungnya berdetak kencang. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu, dan seluruh tubuh Chen Xiang telah ditutupi oleh lapisan api merah. Pakaiannya telah terbakar menjadi abu, kepala naga yang perkasa dan mendominasi muncul samar di dadanya, dan lapisan sisik naga akan muncul dari seluruh tubuhnya. Long Shui diam-diam mengaguminya. Tato naga putih di bahu kiri Chen Xiang telah menghilang, diambil oleh Long Shui. Dia khawatir ketika jiwa bela diri naga api tumbuh lebih kuat, itu akan menahan kekuatan jiwa naga putih yang dia tinggalkan pada Chen Xiang dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Aum. Chen Xiang tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung, dan melihat ukiran kepala naga api yang menyala muncul di kulit dadanya, yang tampak seperti aslinya, dan potongan sisik merah menyala seperti kristal bersinar di tubuhnya, menutupi separuh tubuhnya. Long Shui melangkah mundur, menatap mata Chen Xiang yang menyala-nyala, dan bertanya dengan lembut, bagaimana perasaanmu sekarang? Jiwa bela diri naga api tumbuh lebih kuat, dan itu sudah bisa berada di tubuhku pada saat yang sama dengan jiwa api Qian Kun. Serap itu. Long Shui meludahkan manik naga. Manik naga ini sedikit lebih kecil. Dapat dilihat bahwa Chen Xiang menyerap banyak kekuatan klan naga untuk membuat jiwa bela diri naga api lebih kuat. Bab 656 Kisah Rahasia Naga Giok. Bola naga tidak hanya mengandung kekuatan naga yang kuat, tetapi juga kekuatan spiritual jiwa. Chen Xiang menyerap kedua jenis kekuatan ini pada saat yang sama untuk memperkuat jiwanya dan memperkuat energi sejatinya. Long Shui sekarang juga membantu Chen Xiang dalam kultivasi. Chen Xiang memegang tangan giok kecilnya yang memegang bola naga, dan menyerap kekuatan jiwa naga darinya, tetapi dia menyerap sejumlah besar energi di bola naga, mengubahnya menjadi kekuatan naga, menekan perut Chen Xiang dengan satu tangan, dan menuangkannya ke tubuh Chen Xiang. Naga dilahirkan dapat menggunakan kekuatan naga, tetapi manusia hanya dapat menampilkannya melalui latihan kungfu tai chi naga menundukkan, dan syarat untuk berlatih kungfu menundukkan naga tai chi sangat keras, sehingga manusia yang dapat menggunakan kekuatan naga sangat kuat. Energi yang terkandung dalam kekuatan naga sangat agung. Setelah memasuki dantian Chen Xiang, dia disempurnakan oleh Chen Xiang, dan sejumlah besar energi sejati 5 elemen diekstraksi.
Dia memampatkan semua energi sejati di 5 patung binatang buas, dan menyalakan butiran esensi sejati. Dan Long Shui juga telah memasuki kondisi semi-kultivasi saat ini, energi dalam bola naga ini sangat kuat. Setelah memasuki tubuhnya, dia akan menyerap sebagian. Kecepatan menyerap energi ke dalam tubuh dalam bentuk kekuatan naga membuat Chen Xiang kagum berulang kali, tetapi dia tahu bahwa metode ini tidak dapat sering digunakan, dan akan memakan waktu cukup lama. Chen Xiang telah memegang tangan giok Long Shui, bola naga diapit di antara telapak tangan besar dan kecil. Chen Xiang dapat dengan jelas merasakan bahwa bola naga perlahan semakin kecil. Ini membuat Chen Xiang menjadi pucat karena terkejut, tetapi dia ingat bahwa ada banyak energi dalam bola naga, tidak mungkin dia dan Long Shui menyerap begitu banyak energi sekaligus. Segera, dia menemukan alasannya. Yang mengejutkan, istana giok Youyao di cincin Youyao menyerap energi secara gila-gilaan, dan ini di luar kendalinya. Apa yang terjadi di sini? Chen Xiang sedikit cemas, karena cincin itu menyerap energi dengan sangat cepat, dan sekarang dia menganggap bola naga ini sebagai hartanya untuk berkultivasi. Long Shui yang sedang berkultivasi juga membuka matanya, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bola naga di telapak tangannya secara bertahap semakin kecil. Yang membuatnya merasa serius adalah dia dan tangan Chen Xiang melekat erat pada bola naga, tersedot oleh kekuatan hisap yang aneh. Masalah dengan cincin itu, kamu harus berlatih dengan cepat, jika tidak bola naga akan hilang. Itu bukan hal yang buruk, jangan khawatir. Mata Long Shui berkedip dengan cahaya putih, dia menghela nafas lega, tersenyum manis pada Chen Xiang, lalu terus menutup matanya, meningkatkan kecepatan pengiriman kekuatan naga ke Chen Xiang. Chen Xiang juga bingung sekarang, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak bergegas, bola naga akan layu. Yang paling membuatnya tertekan adalah cincin itu juga menyerap kekuatan jiwa naga. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Xiang untuk tenang dan memasuki kondisi kultivasi yang tenang. Dia dengan gila-gilaan menyempurnakan kekuatan naga yang dikirimkan Chen Xiang kepadanya. Yang mengejutkan, kecepatannya menyempurnakan kekuatan naga menjadi lebih cepat, dan tubuhnya menjadi semakin panas. Kekuatan pemurnian yang dilepaskan dari dantian yang menyala-nyala bahkan lebih mendominasi. Dia merasa nyala apinya menjadi lebih kuat. Sebelum dia menyadarinya, api telah keluar dari tubuh Chen Xiang, dan segera dia tahu alasannya jiwa bela diri naga apinya berkembang pesat, yang mengejutkannya, terutama pada kecepatan itu. Saat Zenki dan jiwanya terus meningkat, semua yang ada di tubuhnya ditempa dan diperkuat, dan dia merasa bahwa dia akan memasuki alam 100 pemurnian dalam waktu singkat. Apa ini? Chen Xiang tiba-tiba terkejut, dia merasakan segumpal cairan putih mengalir ke dalam tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu bukan energi, tetapi cairan putih seperti darah. Sejumlah besar cairan itu muncul di tubuhnya, mengalir ke anggota tubuhnya, menembus ke dalam darah, tulang, ototnya. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya seperti tanah kering, terus dia iri oleh cairan putih ini, yang membuatnya sangat nyaman. Ada di cincin itu. Chen Xiang merasa cincin itu melepaskan cairan ini dengan gila-gilaan, menyebabkan cairan putih ini terus mengalir ke tubuhnya, mengairi tubuhnya. Meskipun dia tidak merasakan tubuh fisiknya menguat, perasaan yang tak terlukiskan membuatnya merasa luar biasa. Ini adalah garis keturunan naga giok. Roh naga apimu sedang bersemangat saat ini. Naga giok disebut naga abadi di antara klan naga. Selama itu adalah naga giok, itu akan abadi saat dilahirkan. Jiwa naga dan tubuh naga abadi, dan karena mereka terlalu menentang langit, jumlah naga giok sangat jarang. Bahkan jika ada, mereka akan disegel, atau mereka akan ditangkap oleh beberapa naga kekaisaran yang kejam untuk menghisap darah dan jiwa mereka, kata Long Shui. Ini mengejutkan Chen Xiang dan Bai Youyo. Yulong selalu misterius, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada rahasia yang begitu mengejutkan. Naga giok tidak abadi, tetapi kecuali dirinya sendiri, tidak ada yang bisa membunuh naga giok. Dikatakan bahwa setelah naga giok ditangkap, ia akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, dan api pemusnahan yang dilepaskannya bahkan ditakuti oleh para dewa. Chen Xiang diam-diam bersemangat, karena sejumlah besar darah naga giok yang menyembur keluar dari cincin terus memasuki tubuhnya, dan itu tidak menolak tubuhnya sedikitpun. 3 hari 3 malam berlalu, bola naga itu tampak sebesar sebutir beras, dan saat ini, darah naga giok tidak mengalir lagi ke tubuhnya,
sepertinya sudah mengering. Cukup, itu telah diintegrasikan ke dalam tubuh fisik dan jiwamu. Setelah kamu mendapatkan darah penekan iblis, kamu mendapatkan jiwa tulang yang hanya dimiliki oleh dewa. Sekarang tambahkan darah naga giok ini, kupikir kamu benar-benar tidak akan mati, tetapi jika kamu diserang oleh orang yang kuat, aku khawatir butuh waktu lama untuk pulih, kata Long Shui. Ketika Chen Xiang mendapatkan garis darah penekan iblis, tubuh fisiknya sangat kuat, dan dia telah mencapai tahap ke-45 dari tubuh iblis abadi, sementara di dunia fana, tubuh fisik banyak orang kuat paling banyak berada di sekitar tahap ke-25. Meskipun tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada beberapa alam nirvana, itu tidak berarti dia bisa lebih kuat dari orang-orang itu, karena energi sebenarnya dari kultivasi itu sangat kuat, dan dia dapat melukainya dengan parah dengan jari-jarinya. Tetapi jika dia membandingkan kekuatan tubuh fisiknya, dia tidak terkalahkan di dunia fana. Tampaknya kamu akan mengolah tubuh dewa di sekitar sudut. Ada sedikit kegembiraan dalam suara Bai Youyo. Bab 657 Alam 100 Penyempurnaan. Bola naga telah sepenuhnya menyerap energi, dan jiwa Chen Xiang juga telah berkembang pesat. Setelah menembus tahap pertumbuhan, dia terjebak dalam tahap transformasi. Sekarang dia telah memurnikan jiwanya ke tahap transformasi ketiga. Menurut apa yang dikatakan Long Shui, dibandingkan dengan tubuh fisik dan energi aslinya, jiwanya saat ini jauh dari itu. Pada saat itu, sangat sulit untuk mengolah jiwa, dan Chen Xiang tidak memiliki cara untuk melakukannya. Di dalam gua, Long Shui bersandar di dinding gua, memegang buah di tangan gioknya, yang telah digigit beberapa kali. Dia sedang menonton kultivasi Chen Xiang. Ketika dia melihat sepotong sisik naga seperti kristal merah muda meluap dari tubuh bagian atas Chen Xiang yang telanjang, dia hampir tersedak. Dan sisik naga di tubuh Chen Xiang hanya muncul beberapa saat sebelum menghilang, dan kemudian tubuhnya dipenuhi dengan cahaya merah menyala, seolah-olah dikelilingi oleh lapisan api lembut. Sisik naga seperti kristal merah tiba-tiba muncul, dan kemudian menghilang. Penglihatan seperti ini mengejutkan Long Shui. Tetapi Chen Xiang benar-benar tenggelam dalam kultivasi sekarang, dia hanya merasa bahwa dia berdiri di atas kepala naga yang diukir seperti kristal merah menyala, mengendarai naga ini, melonjak dalam diagram Tai Chi yang didantiannya. Tentu saja, di mata Chen Xiang, dibandingkan dengan 5 patung binatang buas, naga api besar ini seperti semut dan gunung raksasa, masih terlihat sangat tidak berarti, dan Chen Xiang bahkan lebih tidak penting. Tetapi dia tahu bahwa cepat atau lambat, dia akan dapat menggerakkan 5 patung binatang buas ini yang dipadatkan dengan energi sejati. Sui, bagaimana situasinya sekarang? Su Meiyao keluar dari cincin Youyao. Karena cincin ini untuknya dan Bai Youyo untuk tinggal, itulah mengapa Chen Xiang menamakannya demikian. Dia saat ini mengendalikan jiwa bela diri naga api. Ini adalah jiwa bela diri tingkat dewa. Di masa depan, dia mungkin bisa mengubah jiwa bela diri ini menjadi naga yang bisa dia kendarai, tapi mungkin butuh waktu lama. Dia sekarang bisa menggunakan kekuatan naga api ini. Penjahat kecil ini sekarang menjadi naga yang berbeda. Long Shui berkata sambil tersenyum, itu berarti dia tidak selalu mewarisi darah naga, tetapi melalui petualangannya sendiri, dia memiliki kekuatan untuk melawan naga. Orang seperti ini adalah yang paling ditakuti oleh naga kekaisaran klan. Tiba-tiba, mata Chen Xiang terbuka, lampu merah berkedip, itu tampak seperti mata sepasang naga api yang mengerikan membakar matanya, tubuhnya terbakar dengan api, dan sisik naga merah api samar meluap ke permukaan tubuhnya, tetapi itu tidak terlihat mengerikan sama sekali, sebaliknya, ada keindahan yang aneh. Seperti penampilan yang mendominasi ketika dia mengenakan baju besi berlian basal. Memasuki alam 100 penyempurnaan. Long Shui tersenyum, wajah kecilnya menunjukkan ekspresi ambigu yang tidak cocok dengan penampilannya. Saudari Meiyao, Yulong memiliki nama panggilan lain selain gelar naga abadi di klan naga kekaisaran. Mengetahui bahwa Chen Xiang telah memasuki alam 100 penyempurnaan, Bai Youyo juga keluar dari cincin Youyao, menatap Chen Xiang yang ditutupi sisik naga yang indah. Matanya bersinar dengan cahaya aneh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Dan Chen Xiang menyerap kekuatan yang diberikan itu dengan sepenuh hati dan jiwanya. Setelah menyerapnya, dia akan menjadi prajurit dari 100 Refining Realm. Apa nama lain? Bai Youyo bertanya, tetapi tidak lama setelah bertanya, dia sedikit menyesalinya. Kamu masih muda.
Long Sui menjulurkan lidahnya. Su Meiyao meraih dadanya, meraih banyak benda megah, dan mendengus genit, kamu masih muda. Chen Xiang tidak tahu bahwa ketiga wanita cantik ini sedang bermain-main, kalau tidak dia pasti akan terganggu. Long Sui dan Su Meiyao bermain-main sebentar, lalu melanjutkan, karena naga giok terlalu populer, banyak naga kekaisaran mengejarnya sampai mati. Jika tidak, naga kekaisaran ini tidak akan dapat menemukan naga kaisar wanita yang baik untuk membiarkan keturunan berdarah murni. Jangan membicarakannya, tidak baik menjadi gila setelah beberapa saat. Bai Yoyo menatap Chen Xiang dengan prihatin, jika dia tidak sedikit takut dengan panas yang dikeluarkan dari tubuh Chen Xiang, dia pasti akan membantu Chen Xiang menyeka keringatnya. Merasakan kelembutan Bai Yoyo, suasana hati Chen Xiang segera membaik, dan dia menyerap kekuatan yang diberikan itu lebih cepat. Su Meiyao mencubit wajah Long Sui, dan berkata dengan senyum centil, naga susu kecil, apakah kamu ingin merebut laki-laki kecilku juga? Long Sui hanya cemberut dan menyenandungkan lagu pendek tanpa menjawab. Ada keheningan sesaat di dalam gua sebelum Long Sui berbisik, aku seharusnya menjadi naga dengan payudara besar. Ini membuat Su Meiyao terkekeh, dan mengulurkan tangannya untuk memeluk gadis naga kecil yang nakal dan manis ini. 5 hari berlalu, tubuh Chen Xiang tiba-tiba bergetar, dan peluit naga bergetar dari tubuhnya seperti dengungan, tiba-tiba menyebabkan seluruh hutan pegunungan bergetar sedikit, dan peluit naga itu juga menyebar bersamaan dengan getaran, mengingat bahwa di hutan pegunungan, burung dan binatang semuanya terkejut dan melarikan diri satu demi satu. Ketika Chen Xiang membuka matanya, 2 aliran api sering menyembur keluar dari matanya, dan kemudian menyatu menjadi naga api yang tampak terbakar amarah dengan gigi dan cakarnya, ia langsung menghancurkan kerikil yang tersumbat di dalam gua. Akhirnya menerobos. Bai Yoyo menghela nafas lega, menatap Chen Xiang dengan lembut di matanya, dan kembali ke cincin Youyao. Su Meiyao berjalan mendekat, mencium bibirnya, lalu membelainya, berubah menjadi cahaya putih, dan memasuki cincin Youyao. Long Sui menjilat bibirnya, gadis kecil ini benar-benar mengungkapkan gaya provokatif dan menawan, yang membuat Chen Xiang kaget. Apa yang akan kamu lakukan lagi? Chen Xiang melirik dadanya yang akan merobek pakaiannya, dan bertanya dengan bibir melengkung. Kamu membuat terobosan, dan aku telah berkontribusi banyak. Beri aku hadiah. Long Sui mengulurkan tangan kecilnya, dan menatap Chen Xiang sambil tersenyum. Chen Xiang mengeluarkan buah keberuntungan dan meletakkannya di telapak tangannya, ambil dan makan, tumbuh lebih tinggi. Long Sui melihat seringai Chen Xiang, pohet, dan kemudian pergi ke cincin Youyao, dan Chen Xiang masih memiliki tato naga putih di bahu kirinya, yang tersisa untuk Long Sui dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk memberinya. Pada saat ini, ki dan jiwanya yang sebenarnya jauh lebih kuat, dan ada total 320.000 butir esensi sejati di dantiannya, dia berjalan keluar dari gua, menginjak kakinya dengan keras, dan ledakan guntur meledak, menyebabkan tanah segera retak, membentuk jaringan retakan, terbakar dengan api dan kilat. Seharusnya lebih mudah menggunakan 72 transformasi sekarang. Chen Xiang berubah menjadi elang kecil, mengepakkan sayapnya, dan langsung terbang tinggi ke langit, meluncur di udara. Bab 658 Kota Suci Surgawi. Jika dia terbang ke udara sebelum menerobos, dia pasti akan dihancurkan oleh tekanan aneh dan akan sulit untuk terbang. Tapi sekarang dia bisa menahan tekanan dan terbang ke udara, jadi sekarang dia tidak perlu melakukan perjalanan panjang dan berbahaya seperti sebelumnya. Pilong kecil, bagaimana saya bisa tahu jika saya memiliki kekuatan abadi naga giok? Tanya Chen Xiang, meskipun dia merasa ada kekuatan aneh di seluruh tubuhnya dan bahkan di jiwanya, dia tidak yakin. Ini sangat sederhana. Jika Anda memotong jari Anda, jika dapat tumbuh dengan cepat, itu akan dianggap sebagai milik Anda. Atau jika Anda memotong sepotong daging dari tubuh Anda dapat melihat bahwa daging itu akan tumbuh kembali, kata Long Sui. Hati Chen Xiang berkedut, bukankah ini penyiksaan diri, jika tidak tumbuh, bukankah itu melukai diri sendiri? Apakah tidak ada cara lain? Chen Xiang bertanya lagi, dia mendarat di tepi sungai. Cara lain? Temukan seorang wanita dan lakukan itu dengannya, dan kemudian dia akan merasakan energi aneh dari garis keturunan naga giok menyatu ke dalam tubuhnya, bahkan jika kamu memiliki garis keturunan naga giok sepenuhnya. Long Sui berhenti, dan melanjutkan, ngomong-ngomong,
Jika seorang wanita ingin sepenuhnya memiliki garis keturunan naga giok, kamu mungkin harus mengolahnya berkali-kali. Chen Xiang melepaskan pisau pembunuh iblis naga azur, tetapi saat ini pisau pembunuh iblis naga azur menjadi pisau biru kecil di bawah kendalinya, dan dia sedang memikirkan apakah dia harus mencoba untuk melihat apakah dia benar-benar mendapatkan warisan dari garis keturunan naga giok. Jika kamu enggan, biarkan aku datang, kata Long Shui dengan penuh semangat. Bah! Chen Xiang menyimpan pisaunya, dia masih memutuskan untuk tidak melakukannya, karena tubuh fisiknya sangat kuat sekarang, jika jarinya patah, atau memotong sepotong daging, dia perlu menggunakan banyak pil berharga untuk pulih. Lebih baik kembali ke alam bela diri fana dan menemukan yang abadi. Chen Xiang tertawa dan berkata, dan itu cara yang sangat membahagiakan. Tidak sampai lantai 16 sulit bagi Chen Xiang untuk terbang, karena di sini, tekanan aneh membuatnya sulit untuk terus terbang di udara, tetapi setelah dia turun ke tanah, itu menjadi lebih mudah. Ini berarti dia harus melalui perjalanan yang lebih berbahaya. Sialan, ada makhluk abadi yang berubah sepanjang jalan, dan aku akan mati jika bertemu satu. Chen Xiang mengeluarkan Luo Tianmen, dan dia berencana untuk mengeluarkan kekuatannya untuk melakukan pesawat ulang-alik di sini. Meskipun Long Shui bisa merasakan binatang peri yang tersembunyi di sekitar, akan sangat sulit untuk melarikan diri begitu mereka menjadi sasaran binatang buas ini, bahkan ada beberapa binatang peri yang sangat tersembunyi, dan Chen Xiang akan berada dalam bahaya ekstrim saat bertemu dengan binatang seperti itu. Mungkin kamu tidak akan mati, paling lama butuh waktu untuk dilahirkan kembali. Su Meiyao tertawa. Dia tidak berani menjamin keamanan tempat tinggal Chen Xiang, jadi dia meminta Long Shui untuk segera menemukan kota suci surgawi di lantai 18, dan kemudian memindahkannya keluar kota. Setelah Long Shui berbagi kekuatan bola naga dengan Chen Xiang, mananya meningkat pesat, dan dia juga memiliki semacam hubungan aneh dengan Chen Xiang. Setelah Chen Xiang menjadi lebih kuat, dia juga akan menjadi lebih kuat. Sekarang lebih cepat baginya untuk menggunakan 9 surga, dan dia juga dapat memisahkan banyak indera ilahi untuk mencari dengan gaya karpet. Aku menemukannya. Long Shui memberitahu Chen Xiang lokasinya, dan berkata, kekuatanmu seharusnya cukup untuk melakukan perjalanan melalui jarak ini. Lompat luar angkasa di ruang tingkat tinggi seperti itu membutuhkan lebih banyak energi daripada yang kamu butuhkan untuk kembali ke dunia bela diri fana. Chen Xiang mendesak Luo Tianmen, hanya untuk merasakan bahwa energi sejati di tubuhnya tiba-tiba melonjak seperti Luo Tianmen. Kecepatan passing yang sangat cepat sepertinya mengeringkannya dalam sekejap. Dalam sekejap, orang-orang Luotian menyerap 90% kekuatannya dan membuka pintu ruang. Dia segera melangkah ke pintu ruang dan datang ke lapangan, di mana dia bisa melihat kota besar diselimuti cahaya suci keemasan di kejauhan. Dia dengan cepat mengambil ramuan untuk memulihkan energi sejati yang terkuras, dan tiba-tiba, dia mengosongkan energi sejatinya yang kental, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah pulih hingga 30% dari energi aslinya, Chen Xiang dengan cepat berlari menuju kota suci surgawi, setidaknya akan lebih baik di kota daripada di alam liar. Ketika dia datang ke lantai 18, energi abadi di sini memang yang terkuat, meskipun dia bisa menyerap dan memurnikannya dengan melahap kekuatan sihir, itu akan memakan waktu dan tidak ada gunanya. Di level ini, Chen Xiang merasa seperti semut kecil yang berjalan di dunia yang penuh dengan raksasa. Khawatir dia akan diinjak-injak sampai mati secara tidak sengaja, terutama setelah memasuki kota. Jalan-jalan yang penuh dengan nirwana membuatnya merasa terkejut, meskipun dia juga bertemu dengan beberapa orang dari alam 100 penyempurnaan. Sebagian besar dari alam 100 penyempurnaan ini memiliki pengikut dari alam nirwana, dan mereka adalah anak-anak dari keluarga kaya. Untungnya, keterampilan penyembunyian Chen Xiang tidak buruk, orang lain tidak dapat melihat kekuatannya. Pertemuan yang diadakan di Gunung Kekacauan akan segera dimulai, dan hanya tersisa 3 hari, jadi ada banyak orang di lantai ini, dan Chen Xiang juga mendengar bahwa ada beberapa retakan yang relatif besar di Saint Alchemy Realm yang diblokir, dan beberapa retakan kecil lainnya disediakan untuk beberapa junior untuk berlatih. Saya tidak tahu apakah Yan Zilan akan datang. Jika saya tidak dapat menemukannya, saya mungkin harus kembali ke dunia bela diri fana. Chen Xiang telah merencanakan untuk membawa kembali sekumpulan pil tingkat bumi dari sini, dan hanya melalui Yan Zilan dia bisa mendapatkan yang paling banyak dan termurah.
Kota Shengdan memiliki banyak industri di kota-kota besar di setiap lantai, dan industri Shengdanmen juga mudah ditemukan. Yan Zilan adalah penanggung jawab bisnis Shengdanmen. Saat ini, Shenzhen harus dianggap sebagai kota tempat orang-orang paling berkuasa dan orang kaya berada. Dia menduga Yan Zilan mungkin akan mengurus bisnis di sini, dan sekarang pertemuan diadakan di dekat Gunung Kekacauan, dia mungkin keluar. Dia berjalan melalui jalan dan melihat dinding yang penuh dengan potretnya, dan ada hadiah yang ditawarkan dan beberapa persaingan dibuat, karena dia menghancurkan rumah tuan kota dan membuat marah pasukan, yang membuatnya lebih berhati-hati. Chen Xiang sekarang merasa seolah-olah dia telah memasuki sarang harimau. Dia harus berhati-hati terhadap semua orang. Jika dia menjadi sasaran seperti sebelumnya, dia akan berada dalam masalah besar jika dia memberitahu orang-orang abadi itu. Saya tidak berharap Gunung Kekacauan, yang biasanya jauh dari kota, untuk memulai bisnis di sini, dan membiarkan seorang gadis kecil mendukung fasad. Gadis ini benar-benar baik. Dia memiliki bakat alkimia yang tinggi, terlihat bagus, dan kekuatannya tidak lemah. Sekarang dia sedang menyiapkan tungku alkimia di pintu toko mereka untuk membuat sekelompok tuan muda cemburu. Chen Xiang tiba-tiba mendengar seorang lelaki tua mengobrol dengannya tentang masalah ini, yang membuatnya merasa fasad luar biasa. Karena itu adalah toko yang dibuka oleh orang-orang dari Gunung Kekacauan. Chen Xiang tidak ingin mendekatinya sama sekali, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara tawa dan kutukan dari kejauhan. Fen Yakun, kamu yang merencanakan kuburan leluhurmu, kamu benar-benar tidak melakukan hal-hal biasa. Kamu tidak membantu toko Fen kamu, tetapi datang ke sini untuk membantu bisnis Gunung Kekacauan. Aku tidak menyangka kamu akan jatuh di bawah rok wanita. Saya juga memutuskan untuk melihatnya, karena setelah dia menemukan Fen Yakun, dia juga akan melakukannya dapat menghubungi keluarga Du. Bab 659 Pavilion C. Ketika dia datang ke pintu toko itu, Chen Xiang melihat Fen Yakun sedang memproses bahan obat di sana. Apa yang membuatnya tertawa tercengang adalah bahwa tungku alkimia Fen Yakun sebenarnya adalah tungku alkimia transparan. Dia jelas mendapat inspirasi dari tungku sihirnya. Menggunakan metode ini untuk melakukan alkimia juga merupakan ide untuk menarik bisnis. Tapi Chen Xiang tahu bahwa bahan transparan dan tahan api semacam ini sangat langka. Jika tidak, banyak alkemis mungkin akan memiliki tungku alkimia semacam ini. Sehingga orang atau murid mereka sendiri dapat mengamati perubahan dalam tungku alkimia dengan lebih baik dan belajar darinya. Pil yang dimurnikan Fen Yakun adalah Jiukio pil penempaan tubuh. Setelah bahan obat dimasukkan ke dalam tungku pil, cahaya keemasan yang menyilaukan segera menyala, menarik banyak orang untuk menonton. Banyak orang tidak pergi ke kompetisi alkimia pada awalnya, jadi mereka tidak berbicara tentang keajaiban alkimia Chen Xiang menggunakan tungku sihir magis. Tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, mereka semua tercengang dan terkejut karenanya, dan beberapa orang bertepuk tangan. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menemukan bahwa ketajaman bisnis Fen Yakun sangat bagus. Dia melihat ke dalam toko. Saat ini banyak orang sudah masuk, dan nama toko itu adalah Pavilion C, yang sebenarnya dinamai Lin C. Melalui toko, dia masih bisa melihat pintu yang mengarah ke belakang. Dari pintu itu dia bisa melihat banyak tanaman obat ditanam di dalamnya. Hanya dalam beberapa bulan, pria ini jatuh cinta dengan seorang wanita dari Gunung Kekacauan. Dia benar-benar ahli dalam cinta. Chen Xiang tersenyum di dalam hatinya. Dia ingat bahwa Lin Xi adalah seorang wanita dengan penglihatan tinggi saat itu. Chen Xiang harus mengakui bahwa bakat Fen Yakun dalam alkimia sangat tinggi. Sekarang dia memiliki tungku alkimia yang bagus, sangat mudah untuk menyempurnakan pil tubuh tempering 9 lubang. Apa yang membuat banyak pria cemburu adalah ketika dia berkeringat deras dari alkimia. Lin Xi, kecantikan yang lembut, akan menyeka keringatnya untuknya, dan juga menunjukkan ekspresi lembut dan menawan. Tungku alkimia Fen Yakun saat ini terlihat seperti tungku alkimia kristal transparan, dan bahan dari tungku alkimia juga memiliki karakteristik meningkatkan cahaya, yang membuat cahaya yang dihasilkan lebih cerah dan indah saat dia memurnikan alkimia sekarang. Ini juga pertama kalinya Chen Xiang melihat orang lain memurnikan alkimia dengan matanya sendiri. Dia juga bisa membuatnya begitu indah, jadi dia mengaguminya dengan sangat sabar, menunggu Fen Yakun menyelesaikan pemurnian. Ini hanya satu butir, orang ini mungkin tidak terbiasa dengan tungku pil ini. Chen Xiang menunggu lebih dari 1 jam, dan akhirnya menunggu Fen Yakun selesai.
Meskipun hanya ada satu butir, yang ini juga sangat berharga, dan masih berkualitas tinggi. Di dunia alkimia suci, meskipun ada pil tingkat langit, harganya masih terlalu mahal, sedangkan jumlah pil tingkat bumi relatif besar, harganya rendah, dan cocok untuk banyak orang, sehingga ada pasarnya. Umumnya alkemis yang bisa memurnikan pil tingkat bumi sangat kaya. Semua orang juga telah melihat bahwa saya dapat menyempurnakan alkimia tingkat bumi. Ketika saya memiliki waktu luang, saya akan menyempurnakan alkimia tingkat menengah tingkat bumi untuk Anda lihat. Saya juga akan bertanggung jawab atas toko ramuan ini di masa depan. Saya akan menjadi alkemis di sini. Silakan datang kepada saya lebih sering, kata Fenya Kun sambil tersenyum. Bisnis toko ramuan ini tiba-tiba menjadi sangat panas, dan Chen Xiang memandang Fenya Kun, dan menggunakan perasaan spiritualnya untuk mengirimkan suara kepadanya, "Saudara Fen, trik yang bagus." Fenya Kun baru saja menyingkirkan tungku ramuan dan hendak pergi, tetapi dia mendengar suara Chen Xiang bergema di benaknya, tubuhnya sedikit gemetar, dan ketika dia menoleh, dia melihat seorang pria paruh baya. "Hei, ayo mengobrol di dalam." Fenya Kun sangat terkejut, dia mengira Chen Xiang akan bersembunyi, tetapi dia berlari ke lantai 18, dan itu masih saat ini. Chen Xiang mengikuti Fenya Kun ke ruang tamu, dan Lin Si juga mengikuti. "Chen Xiang," kata Lin Si dengan cemberut, wajahnya yang cantik penuh kejutan, lalu buru-buru menutup pintu aula. Chen Xiang terkekeh, "Saya tidak berharap Nona Lin berhubungan baik dengan saudara Fen. Saya benar-benar tidak mengharapkannya." Chen Xiang tertawa dan berkata, "Kapan kamu melihatku sekarat?" Lin Si mendengus genit. "Kamu tidak takut aku akan memberitahu Gunung Kekacauan bahwa kamu memiliki 4 buah obor kekacauan di tanganmu, dan banyak orang tua di Gunung Kekacauan selalu memikirkannya. Jika kamu takut padaku dan tidak mau datang, apakah toko ini dari Gunung Kekacauan?" Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. "Apa hubunganmu dengannya?" Lin Si bertanya dengan tergesa-gesa. "Ianya berlatih dengannya, dan aku telah melakukan beberapa bisnis besar dengannya, jadi dia memiliki hubungan yang baik." Chen Xiang terkekeh 2 kali, "Aku bahkan tidur di tempat tidurnya. Kudengar dia istirahat beberapa waktu lalu, tapi sekarang dia harus keluar. Dia adalah orang penting di gerbang pil suci, dan dia pasti akan datang ke pertemuan yang diadakan di Gunung Kekacauan. Sebaiknya kamu pergi ke lembah Zilan di sebelah gerbang pil suci untuk menemukannya. Jika dia tidak mundur untuk apapun, kamu dapat menemukannya di sana." Fenya kata Kun. Setelah mendengar ini, Chen Xiang berkata, "Terima kasih." Kemudian dia berbalik dan pergi dengan cepat. "Hei, kamu tidak boleh pergi ke pertemuan yang diadakan oleh Gunung Kekacauan, itu jebakan untukmu." Chen Xiang sudah melompat keluar dari tembok, tapi dia mendengar nasihat Lin Si. Setelah meninggalkan toko ini, Chen Xiang mengitari jalan beberapa kali, lalu memasuki penginapan kelas rendah dan sangat besar, dan mengganti pakaiannya di dalam sebelum pergi. Gerbang Shengdan ada di sisi timur kota Tiansheng. Chen Xiang sekarang sedang berjalan menuju gerbang kota timur. Ketika dia datang ke gerbang, dia tiba-tiba melihat seseorang memposting pemberitahuan yang mengatakan sesuatu tentang konferensi tersebut. Token api kekacauan berisi kekuatan ilahi, dan itu akan digunakan untuk berkomunikasi dengan para dewa di awal konferensi. Pada saat itu, Anda tidak dapat mendekati alun-alun kota Tiansheng. Token api kekacauan akan ditempatkan di tengah alun-alun untuk memanggil para dewa. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Melihat ini, Chen Xiang mengerti mengapa Lin Si mengatakan bahwa itu adalah jebakan. Bab 660 Lembah Anggrek Ungu. Chen Xiang sekarang memiliki 4 token api kekacauan. Dengan begitu banyak, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan 3 bagian lainnya. Jadi begitu dia memiliki kesempatan, dia pasti akan bergerak. Semua orang dapat melihat bahwa ini adalah jebakan yang dipasang untuk Chen Xiang, karena Gunung Kekacauan tahu bahwa sangat sulit untuk menangkap Chen Xiang. Jadi ini adalah satu-satunya cara untuk menggunakan metode ini meskipun terlihat bodoh. Gunung Kekacauan masih ingin berjudi, berpikir bahwa Chen Xiang akan muncul. Setelah meninggalkan kota, Sumeyao berkata, "Apakah kamu akan pergi? Pikirkan baik-baik, ini bukan lelucon, kamu akan dikelilingi oleh orang-orang abadi pada saat itu. Jika adik perempuanku dan aku pulih ke puncak kekuatan kita mungkin dapat merebut mereka," kata Bai Youyo.
Chen Xiang tidak menyangka kedua wanita ini begitu kuat, dan sumber daya obat mujarab di alam pil suci sangat kaya, pasti akan ada yang lebih kuat, dan mereka akan lebih kuat, tetapi Bai Youyou dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka dapat merebutnya. Kekuatan kedua wanita ini jauh di luar imajinasinya. Dia merasa bahwa jika dia ingin mengetahui identitas mereka, dia harus pergi ke alam surga untuk menanyakannya. Hehe. Kakak senior dan aku melakukan banyak hal seperti itu saat itu, jadi kami membuat musuh di mana-mana, dan musuh itu masih membenci kami, kata Sumei Yao dengan senyum genit. Aku akan pergi dan melihat-lihat dulu ketika saatnya tiba. Chen Xiang berlari sepanjang jalan, dan hanya butuh setengah hari untuk melihat gerbang pil suci, yang dibangun di atas gunung besar. Dari lereng gunung ke puncak gunung, ada bangunan yang padat, yang menunjukkan seberapa besar gerbang pil suci ini. Namun di sisi kaki gunung, terdapat gunung yang penuh dengan bunga ungu, yang juga merupakan tujuan Chen Xiang, dan lembah anggrek ungu ada di dalamnya. Yan Zilan sangat penting bagi sekte pil suci, bukan hanya karena penampilannya yang merugikan rakyat jelata, tetapi juga karena kekuatannya yang tidak lemah, tetapi dia jarang melakukan tembakan. Yan Zilan telah menguasai cara-cara ilahi itu, dan jika dia terus berlatih, mungkin dia bisa menjadi orang terkuat di dunia pil suci ini. Di dunia surga, kelompok pria terkuat semuanya mempraktikkan cara ilahi, yaitu klan naga kita, kata Long Shui. Masuk dari ngarai adalah lembah Zilan. Yan Zilan sudah lama berada di gerbang Shengdan, jadi dia memiliki wilayahnya sendiri untuk kenyamanannya. Saat Chen Xiang melangkah ke ngarai, dia mendengar suara gemuruh, dan melihat seekor serigala raksasa yang diselimuti api, dan seekor harimau raksasa yang diselimuti putih, tiba-tiba bergegas keluar dari ngarai. Chen Xiang yang ketakutan ini, auranya lebih kuat dari naga yang dia temui di tanah suci kuno. Dia telah bertemu dengan makhluk peri yang kuat semacam ini 2 kali di hutan iblis abadi racun. Pertama kali adalah mengambil bunga naga api ungu, dan di lain waktu adalah naga Pithon yang menelan warisan Zenmo Tianzun. Setelah 2 binatang raksasa datang di depan Chen Xiang, tubuh mereka bersinar dengan cahaya, dan mereka berubah menjadi bentuk manusia. Mereka berubah menjadi 2 wanita montok, tinggi dan ramping yang cantik, satu berpakaian merah dan berubah dari serigala api, dan yang lainnya mengenakan gaun putih, berubah menjadi harimau putih. Kamu siapa? Ini adalah tempat tinggal Immortal Fairy Zilan. Orang luar tidak diizinkan masuk, terutama pria. Wanita dengan rok putih berkata, meskipun dia berkata demikian, suaranya sangat lembut dan menyenangkan, dan dia tidak agresif. Itu memberi orang perasaan yang sangat baik dan ramah, yang sangat mirip dengan Yan Zilan. Temanku, jika kamu memiliki sesuatu yang penting, kami dapat memberitahu peri-peri Zilan untukmu. Tanpa persetujuannya, tidak ada yang bisa memasuki lembah Zilan. Wanita berbaju merah itu juga berkata dengan lembut. Hal ini menyulitkan Chen Xiang untuk mengasosiasikan mereka dengan 2 binatang peri ganas barusan. Ini juga pertama kalinya Chen Xiang melihat makhluk peri yang berubah seperti ini, dan itu juga keindahan yang menakjubkan. Jadi begitu, lalu ganggu kedua saudara perempuan itu, beritahu dia untukku bahwa seorang teman lama yang berada di ambang kematian memintanya untuk membeli beberapa pil. Chen Xiang tersenyum, dia sekarang adalah seorang lelaki tua dengan janggut panjang, meskipun kedua wanita ini telah menyebutkan urutan hadiah, tetapi mereka tidak dapat mengenali Chen Xiang. Hanya saja wanita yang berubah menjadi harimau putih selalu merasa bahwa Chen Xiang memiliki perasaan yang sangat ramah, tetapi pada saat yang sama juga membuatnya sedikit takut. Perasaan kontradiktif semacam ini baru pertama kali dia temui. Dia curiga Chen Xiang juga harimau putih. Yunsu, kamu lebih cepat dariku, pergilah. Wanita berbaju putih itu berkata dengan suara rendah. Baiklah, saudari. Setelah wanita bernama Yunsu pergi, wanita dengan rok putih bertanya dengan suara rendah, Senior, apakah kamu juga dari klan macan putih saya, Junior Bai Xing? Mengatakan itu, Bai Xing memberi hormat pada Chen Xiang, yang membuat jantung Chen Xiang berdegup kencang, tapi ekspresinya tenang. Bai Xing, nama yang sangat familiar, kata Sumei Yao segera. Chen Xiang terbatuk 2 kali, berpura-pura menjadi seorang ahli. Saya tidak menyangka gadis kecil Bai Xing yang secara serius melukai semua orang tua di surga saat itu, haha. Bai Xing terkejut, sedikit mengernyit, dan berkata dengan sedikit kesedihan di wajahnya, saya tidak berharap untuk datang ke sini, tetapi seseorang akan tahu tentang masa lalu saya.
Chen Xiang buru-buru berkata, jangan khawatir, saya tidak akan menceritakannya. Tapi tidak termasuk harimau putih yang telah melakukan begitu banyak kejahatan. Apa asalmu, senior? Kenapa aku merasa kamu memiliki aura klan macan putih kita? Bai Xing berkata dengan ragu. Tangan Chen Xiang memutih, memperlihatkan sepasang sarung tangan putih. Melihat ini, Bai Xing segera menjadi pucat karena ketakutan dan tercengang. Ini. Bai Xing sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Selama itu Bai Hu, tidak ada orang yang tidak tahu tangan pembunuh dewa ini. Rahasia, rahasiakan. Chen Xiang terkekeh. Bai Xing mengangguk, dia dan Yan Zilan telah bersama begitu lama. Dia telah memberitahu banyak orang dan pejabat yang datang ke Yan Zilan, tetapi menurutnya sekarang, Chen Xiang adalah yang paling kuat. Yan Zilan dan Yunzu melayang dan mendarat di depan Chen Xiang. Melihat Chen Xiang dan Bai Xing berbicara dan tertawa, Yan Zilan tertawa dan memarahi, jangan beri adik kusup yang menyesatkan. Chen Xiang melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar tempat yang bagus, seharusnya aman bagi saya untuk bersembunyi di sini. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.